Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada komite dan reviewer National Conference of Industry, Engineering and Technology NCIET 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan salah satu hasil riset kami dari Power Energy System Research Group Politeknik Negeri Ujung Pandang bersama saya selaku presenter Sofyan, dan tim riset kami adalah Andi Wawan Indrawan dan Saiful dari pihak PT PLN Persero UP3 Bau-Bau. Topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan konferensi kali ini adalah studi ekonomis pembangunan penyulang ekspres Pahlawan di PLN UP3 Bau-Bau. Selanjutnya, yang merupakan latar belakang dari riset yang telah kami lakukan adalah kondisi dari UP3 Bau-Bau yang melayani 9 pemerintah daerah di Kabupaten Bau-Bau tentunya, yang terdiri atas 222.370 pelanggan yang tersebar di 9 kecamatan atau 9 pemerintah daerah sebagaimana yang tampil pada layar kita. Yang kedua adalah pembangkit yang beroperasi pada UP3 Bau-Bau didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil yang terdiri atas PLTD Bau-Bau sendiri, PLTMG Kalialia, PLTU Barua, PLTD Raha, PLTD Ereke, PLTD Wining, PLTD Pasar Wajo, PLTM Rongi. Dengan saluran udara tegangan menengah sepanjang 2.200 km sirkuit dengan drop tegangan sebelum dilakukannya pembangunan feeder Pahlawan sebesar 17 sampai dengan 18 kV. 18 diantaranya merupakan pelanggan tegangan menengah yang terkoneksi ke sistem insulated yang ada di UP3 Bau-Bau. Kajian kami didasari dan dari PLTD Pasar Maju yang nantinya kita akan membuatkan penyulang ekspres yang menghubungkan antara PLTD Pasar Wajo ke Garut Luhubung Raja Wali. Kondisi saat ini kami menganggap bahwa aliran daya baik secara teknis maupun secara ekonomis belum efisien, sehingga kami mencoba untuk melakukan evaluasi atau studi terhadap pembangunan penyulang ekspres Pahlawan tersebut. Yang berikutnya adalah rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah adalah kami akan mengetahui berapa tegangan pelayanan dan susut yang terjadi. Kemudian dari sisi ekonomisnya bagaimana kelayakan proyek dari sisi finansial. Sementara batasan masalahnya adalah kami akan melakukan analisis teknik dengan menggunakan software ITED etap, dan kemudian analisis finansial dengan menggunakan NPV, payback period, DCR, dan IRR. Tujuannya tentunya kita akan mengetahui tegangan dan susut teknis setelah pembangunan saluran udara tegangan menengah yang tadi disebutkan di penyulang ekspres Pahlawan. Kemudian kita akan mengetahui kelayakan finansial dari pembangunan penyulang ekspres tersebut. Manfaatnya, kita akan menambah pengetahuan teknis tentang sistem tenaga listrik dan pengetahuan non teknis tentang financial project.
sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi manajemen PLN terkhusus UP3 Bau-Bau dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, mengetahui dampak proyek terhadap kinerja teknis PLN UP3 Bau-Bau. Dan inilah tujuan yang paling kita harapkan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang merupakan literatur review dalam penelitian kali ini adalah berkaitan dengan konfigurasi sistem tenaga listrik, load flow, dosis, voltage drop, loss factor, dan kita menggunakan satu software electrical transit analyzer program atau disebut dengan ETAP. Dan untuk konsep non teknisnya kita menggunakan konsep net present value, benefit cost ratio, payback period, dan internal rate of return atau IRR. Metodologi yang kami kembangkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kami melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2021 sampai dengan selesainya dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah kami mengumpulkan data-data teknik berupa single line diagram, data-data pembebanan yang ada pada UP3 Bau-Bau, dan data-data non teknik yang dibutuhkan untuk analisis finansial. Yang kedua adalah setelah kami mendapatkan data yang dibutuhkan, kami akan membuat layout sistem tenaga listrik UP3 Bau-Bau di aplikasi ETAP, dan selanjutnya kita melakukan simulasi aliran daya atau load flow pada sistem distribusi 20 kV yang tersedia. Dan diakhiri dengan kami melakukan evaluasi data dan perhitungan kelayakan proyek secara finansial. Dan yang terakhir, kami membuat kesimpulan akhir sekaitan dengan topik yang kami sampaikan sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan kondisi atau sistem existing dari penyulang dari UP3 Bau-Bau saat ini. Seperti yang disampaikan di awal bahwa terdapat beberapa pembangkit yang semuanya didominasi oleh pembangkit diesel. Kemudian volume pekerjaannya adalah untuk pembangunan penyulang ekspres Pahlawan yang ada di sini, yaitu sekitar 20,3 km sirkuit dengan nilai anggaran 4,5 miliar dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Kemudian asumsi yang kita gunakan sesuai dengan data yang ada dari PLN adalah diskon faktor 12%, biaya operasional dan maintenance sebesar 3%, umur operasi 25 tahun dan specific fuel consumption untuk PLTD Pasar Wajo yaitu 0,28 liter per kWh, dan SFC PLTMD Bau-Bau 0,2457 liter per kWh, dengan harga BBM Pertamina saat ini yaitu 7.902,4 sen per liter. Itulah asumsi-asumsi yang kami gunakan berdasarkan data yang kami dapatkan di PLN UP3 Bau-Bau. Desain yang telah kami lakukan pada saat kami melakukan pemodelan sistem adalah seperti yang tampak pada layar. Intinya adalah pada PLTD Pasar Wajo nantinya akan dibuatkan satu penyulang ekspres yang menghubungkan bus PLTD Pasar Wajo ke bus Gardu Hubung Rajawali dengan panjang kerjaan tadi sebesar 20,5 km sirkuit. Dan inilah kondisi setelah dilakukannya pembangunan penyulang ekspres. Tampak bahwa dari PLTD Pasar Wajo ke bus Gardu Hubung Rajawali telah terhubung sebuah penyulang ekspres dengan panjang 20,3 km sirkuit. Penyulang ekspres sendiri sesuai dengan konsep yang kita pahami bahwa penyulang tersebut tidak memiliki beban sepanjang area penyulangnya. Jadi bebannya hanya ada dari PLTD Pasar Wajo ke
gardu hubung Raja Wali. Selanjutnya adalah simulasi sistem. Setelah kami melakukan simulasi sistem, kondisi sebelum pembangunan penyulang ekspres, kita melihat bahwa power factor pada swing bus, dalam hal ini pembangkit di PLTD Pasar Wajo, sebesar 87,84 legging. Dan setelah dilakukan pembangunan PLTD penyulang ekspres dari PLTD Pasar Wajo ke gardu hubung, didapatkan perubahan power factor dari 87,4 menjadi 88,99 dengan kapasitas daya yang tetap, yaitu 32,4 MW, dan daya reaktifnya sebesar 17,626 megafarad. Dan setelah dilakukan pembangunan, terjadi pertambahan daya reaktif sebesar 16,607 MPa. Selanjutnya adalah evaluasi teknis. Kita memulai dengan membahas aliran daya. Sebelum dilakukannya pembangunan penyulang ekspres, kita dapat melihat bahwa aliran daya dari zona Bau-Bau ke zona Pasar Wajo melalui penyulang Pasar Wajo. Pola pembebanan ini diatur oleh UPB sesuai dengan kondisi sistem existing sebelum dibangunnya penyulang ekspres Pahlawan. Kemudian setelah dilakukannya pembangunan penyulang ekspres Pahlawan, aliran daya dari zona Bau-Bau ke zona Pasar Wajo melalui penyulang ekspres Pahlawan, pola pembebanan pembangkit diatur oleh UPB sesuai dengan konsep yang disampaikan sebelumnya, sesuai dengan data kondisi. Setelah diketahui bahwa PLTD Pasar Wajo daya diturunkan dari 1600 kW menjadi 800 kW dan dialihkan ke PLTNG Bau-Bau. Kita lihat kondisi aliran dayanya untuk perhitungan biaya operasional akibat adanya perubahan pola operasi. Kita ketahui bahwa sebelum dilakukannya pembangunan penyulang ekspres, energi yang dibangkitkan, energi yang tersalurkan dari PLTD Pasar Wajo sekitar 10,5 MWh, dan dari PLTMG Bau-Bau sekitar 107,3 MWh. Dan setelah dilakukannya pembangunan, produksi energi pada PLTD Pasar Wajo berkurang hanya menjadi 5,2 MWh, dan pada PLTMG Bau-Bau bertambah menjadi 113,24 MWh. Memang tujuan kita membangun penyulang ekspres ini adalah untuk mengurangi penggunaan PLTD Pasar Wajo yang kita ketahui sesuai dengan analisis pra penelitian cukup boros dalam penggunaan bahan bakar, sehingga nantinya bebannya akan dialihkan ke PLTNG Bau-Bau. Selanjutnya adalah total biaya operasional sebelum dilakukannya pembangunan penyulang ekspres Pahlawan sebesar 233,27 miliar per tahun, dan setelah pembangunan penyulang ekspres Pahlawan, beban berkurang, total biaya berkurang menjadi 231,4 miliar per tahun. Di sini terjadi perubahan biaya operasional yang cukup signifikan. Dan dari tabel dapat dilihat bahwa selisih saving per bulan sebelum dilakukannya pembangunan penyulang ekspres Pahlawan yaitu sekitar 148 juta, dan setelah pembangunan penyulang ekspres Pahlawan
saving yang dapat didapatkan yaitu sekitar 1,780 miliar per tahunnya. Tadi savingnya setelah dilakukan pembangunan yaitu sebesar 148 juta per bulan. Efisiensi biaya operasional dari pola operasi atau aliran daya adalah kita mendapatkan nilai sebesar 1,7 miliar per tahun. Sekarang bagaimana dengan evaluasi data teknis? Tegangan operasi sebelum dilakukannya pembangunan penyulang ekspres Pahlawan yaitu 16,88 kV di ujung jaringan sampai dengan 20 kV di pangkal dengan persentase regulasi tegangan sebesar 15,6%. Yang kedua adalah setelah dilakukannya pembangunan, tegangan pelayanan berkisar antara 16,32 kV di ujung jaringan sampai dengan 20 kV di ujung pangkal dengan persentase regulasi 18,8%. Ini merupakan tantangan ke depan karena regulasi tegangan setelah pembangunan penyulang ekspres Pahlawan ternyata ada kenaikan drop tegangan, yaitu belum mengikuti standar yang diizinkan oleh PLN, yaitu minus 10%. Sehingga ini merupakan tantangan ke depannya. Evaluasi teknisnya akan diubah konfigurasi jaringan ataupun metode yang lainnya untuk memperbaiki profil tegangan yang ada. Misalkan bisa dengan menambahkan transformator yang lebih besar kapasitasnya di ujung jaringan nantinya. Namun kondisi existing sekarang memperlihatkan data seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu persen regulasi tegangannya 18,8% setelah pembangunan penyulang ekspres Pahlawan yang tadinya hanya 15,6%. Setelah mengetahui profil tegangan pada sistem distribusi 20 kV di UP3 Bau-Bau, kita akan melihat susut teknis. Susut teknis yang terjadi yaitu mengalami penurunan dari 5,95% per bulan menjadi 3,54% per bulan. Jadi susut jaringannya, susut teknisnya, susut tegangan yang ada cukup bagus. Yang tadinya 5,9% sekarang menjadi 3,54% per bulan. Untuk mendapatkan susut teknis ini kita menghitung dua faktor. Yang pertama adalah menghitung faktor beban atau load factor, dan yang kedua menghitung loss factor dengan menggunakan persamaan yang ada. Nah, sekarang setelah mengetahui susut teknisnya yang cukup bagus berdasarkan pola operasi beban yang ada pada grafik ini, yaitu daily load curve-nya atau kurva beban harian yang kami ambil pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Nah, sekarang setelah mengetahui kondisi teknis yang ada berupa profil tegangan dan susut teknisnya, sampailah kita ke pembahasan esensial dari penelitian kami, yaitu bagaimana kondisi ekonomisnya atau bagaimana perhitungan ekonomisnya atau analisis ekonomisnya dari pembangunan feeder ekspres Pahlawan tadi. Untuk melakukannya, maka kita melakukan beberapa perhitungan dengan menggunakan asumsi-asumsi yang ada berupa nilai NPV, DCR, kemudian PBP dan ERR diperoleh beberapa nilai sebagai berikut. Yang pertama yang disampaikan di awalnya tadi bahwa investasi yang ada pada proses pembangunan ini sebesar 4,2 miliar dengan keuntungan per tahun yang diharapkan sebesar 1,6 miliar dengan diskon faktor 12%. Setelah kita melakukan perhitungan NPV atau Net Present Value, hasil perhitungannya menunjukkan angka yang positif, sehingga proyek pembangunan penyulang ekspres Pahlawan secara finansial dapat dinyatakan layak.
Yang kedua adalah berapa nilai benefit cost ratio. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu faktor yang digunakan dalam evaluasi finansial adalah membandingkan antara keuntungan yang diharapkan terhadap cost yang dikeluarkan. Saving yang diinginkan setelah hasil perhitungan tadi, kita mendapatkan saving sebesar 1,7 miliar per tahun dengan umur operasi 25 tahun, sehingga total benefitnya sebesar 44,5 miliar. Dari hasil yang ada, kita dapat menghitung nilai BCR sebesar 5,62. 5,62 ini setelah sesuai dengan konsep yang ada, maka perhitungan BCR menunjukkan angka yang lebih besar daripada 1, sehingga investasi proyek pembangunan Penjualan Ekspres Pahlawan secara finansial dapat dinyatakan secara layak. Selanjutnya adalah berapa nilai payback periodnya. Payback period yang diinvestasikan pada proyek Penjualan Ekspres, dana yang diinvestasikan sebesar 4,5 miliar dan sudah dapat diperoleh kembali keseluruhannya dalam waktu 2 tahun, 9 bulan, 4 hari atau lebih kecil dari umur operasi peralatan, sehingga investasi tersebut secara finansial dinyatakan secara layak. Untuk mendapatkannya, kita melakukan perhitungan dengan membandingkan antara investasi kemudian benefit tahunan dikali dengan periode waktu. Periode waktunya adalah kita menggunakan periode waktu per tahun, sehingga diperoleh tadi nilai yaitu hanya 2,75 tahun ataukah 2 tahun 9 bulan 4 hari, sehingga dinyatakan bahwa nilai proyek ini dinyatakan layak. Yang terakhir adalah kita melakukan perhitungan internal rate return. Ya, perhitungan ini kami melakukan perhitungan dengan metode trial and error. Ini juga merupakan bagian yang perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Kita menggunakan nilai present value sesuai dengan data yang ada dengan nilai benefit 1,6 miliar per tahun, investasi 4,5 miliar dan diskon faktur 12%. Awalnya kami menggunakan tingkat bunga 37%, tetapi setelah dihitung nilai NPV-nya, kita mendapatkan nilai negatif, sehingga nilai bunga 37% itu dinyatakan terlalu tinggi, sehingga kami mencoba dengan nilai bunga yang lebih rendah, yaitu 35%. Hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut untuk bunga 35%, NPV yang didapatkan sebesar 4,69 miliar. Dari nilai tersebut kita sudah mendapatkan nilai yang positif, sehingga tingkat bunga yang digunakan untuk proyek ini sekitar 35 sampai dengan 37%. Dengan demikian, nilai internal rate of return dari yang ada dari 35% suku bunga yang ada, kami mendapatkan nilai IRR sebesar 36,38%. Hasil perhitungan IRR menunjukkan angka di atas minimum attractive rate of return atau MARR yang digunakan dalam internal PLN, yaitu 12%. Jadi standar yang kami gunakan adalah standar PLN yang 12%, sehingga investasi pembangunan Penjualan Ekspres Pahlawan dapat dinyatakan layak. Dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama adalah terjadi perubahan pola aliran daya dari sistem bau-bau setelah beroperasinya Penjualan Ekspres Pahlawan yang disebabkan oleh perubahan pola operasi pembangkit, di mana PLTD Pasar Wajo yang semula beroperasi dengan beban 1.600 kW diubah menjadi 800 kW. Yang kedua, terjadi penurunan nilai tegangan pelayanan di ujung jaringan dari semula sebesar 16,85 kV atau minus 15,6% menjadi 16,232 kV atau 18,8%. Nilai tegangan pelayanan ini di bawah standar dari PLN, yaitu standar
SPLN nomor 1 tahun 1995 yaitu minus 10%. Pembangunan dan pengoperasian penjualan ekspres Pahlawan di PLN Bau-Bau berdampak pada efisiensi biaya operasional PLN Bau-Bau sebesar 1,7 miliar per tahun dan juga berdampak pada perbaikan kinerja susut energi dari semula sebesar 5,95% menjadi 3,54%. Investasi pembangunan dan pengoperasian penjualan ekspres Pahlawan di PT PLN Bau-Bau memiliki nilai NPV yang positif yaitu 8,37 miliar rupiah, nilai DCR lebih besar daripada 1 yaitu 5,62 dan nilai RR yang lebih besar dari tingkat bunga yang diinginkan yaitu 12% yaitu sebesar 36,5%. Dana yang diinvestasikan untuk proyek pembangunan penjualan ekspres Pahlawan sebesar 4,5 miliar sudah dapat diperoleh kembali seluruhnya dalam waktu 2 tahun, 9 bulan, dan 4 hari atau lebih kecil dari operasi peralatan atau dengan kata lain nilai PDP-nya adalah sebesar 2,75 per tahun. Pembangunan penjualan ekspres Pahlawan di PT PLN Bau-Bau secara finansial layak untuk dilaksanakan, namun secara operasional masih perlu dipertimbangkan dampak dan antisipasi penurunan tegangan penjualan di ujung jaringan. Dan saran yang kami sampaikan untuk kesempatan ini adalah investasi pembangunan penjualan ekspres Pahlawan di PLN Bau-Bau sebaiknya tetap memperhitungkan kondisi tegangan pelayanan di ujung jaringan, mengingat kualitas tegangan pelayanan akan mempengaruhi reputasi atau citra PLN di mata pelanggan, khususnya pelanggan golongan pemerintah, industri, dan bisnis. Daftar pustaka yang kami pakai adalah dari internal PLN, dari media cetak, dan dari regulasi pemerintah, dan tabel hasil perhitungan kami. Inilah tampak dari visual dari proyek penelitian telah kami lakukan, dan inilah kondisi existing dari PT Pasar Wajo yang kami bahas tadi. Dan demikian yang dapat kami presentasikan pada seminar atau conference pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.